Terima kasih Anda masih bersama kami dan pada malam ini pemirsa telah hadir bersama saya di Studio 1 Metro TV 3 orang narasumber. Yang pertama yang paling jauh dari saya, anggota Komisi 12 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Toto Daryanto. Pak Toto, selamat malam. Selamat malam. Betul Komisi 12 sekarang Pak ya? 12. Yang dulunya Komisi 7 ya? Komisi 7. Baik. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita mantan Menteri Keuangan yang juga Komisaris Utama Main ID, Fuad Bawasir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak telah hadir. Ya. Kelihatannya sudah menggunakan baju seperti dalang atau mau mengungkap dalang begitu ya malam ini ya. Dan juga telah hadir bersama kita pemirsa tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah yang juga ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam Bung Leo. Sudah tahu ya dalangnya ya? Belum tahu. Belum tahu ya. Baik, kita akan bicara soal apa yang disampaikan oleh Presiden dan juga Menteri Pertahanan. Di judulnya di dalam tulisan pada episode malam ini, dalang penjara tambang 13.000 triliun. Kalau bicara angkanya dulu ya, saya ingin ke Mas Fitra. Mas Fitra, sebetulnya angkanya 13.000 triliun itu bombastis atau memang realistis? Ada hitung-hitungannya tidak? Iya, data yang di-mention Pak Presiden tentunya ada tim sendiri yang menghitung ya. Tapi setidaknya dalam hitungan saya itu ada kurang lebih ya 1.765 triliun. Bisa jadi ini per tahun ya angkanya ya. Yang memang dalam ekosistem misinvoicing ini. Jadi misalnya begini Bung Leo. Kalau kita lihat nih modus operandinya misalnya. Ada satu perusahaan kita di sini terafiliasi dengan misalnya ada satu perusahaan lain di negara lain. Untuk satu komoditas, taruhlah misalnya batu bara. Jadi ini kita perusahaan ini itu jual atau ekspor ya ke affiliate-nya dia di tempat lain di negara lain. Di Singapura misalnya. Ya, bisa jadi. Misalnya, ya, kita masih mengidentifikasi. Itu dengan harga yang lebih rendah. Ya. Tujuannya apa? Karena kan tax rate di Singapura itu lebih rendah dibandingkan dengan di sini misalnya ya. Nah, sehingga apa? Dia perhitungan labanya, ini labanya sangat minimal sehingga PPh yang kita terima terbatas. Dan kemudian di negara yang ada affiliate itu kan tax rate lebih rendah. Sehingga pada akhirnya apa? Negara yang tersebut yang tadi juga dimention oleh Pak Syafri ya, ada negara yang bukan produsennya, tapi dia mengekspor. Nah, pada akhirnya dia juga mengekspor ke tempat lain, tapi dengan harga yang memang lebih tinggi, sesuai dengan standar harga internasional. Sehingga realisasi labanya berada di negara tersebut, yang mana tax rate lebih rendah, sehingga kan ada margin. Nah itu ada satu undervaluing dari ekspor. Ada juga yang disebut sebagai misinvoicing. Ekspor sama import misinvoicing untuk menghindari bea keluar dan bea masuk. Cara melihatnya gimana? Mirror trade saja, misalnya data yang dicatat di BPS kita dengan data yang ekspor ke negara tertentu dengan data impor dari negara tertentu itu ada selisihnya. Setelah mempertimbangkan misalnya FOB dan CIF itu sudah dipertimbangkan, tapi kalau masih ada selisihnya maka patut dicurigai itu ada misinvoicing. Dan nilainya kurang lebih 1.765 triliun. Kalau kita lihat per tahun misalnya kita target untuk kemudian menyelesaikan masalah itu 30%-nya saja sudah 530 triliun. 35%-nya saja sudah tutup defisit kita per tahun. Defisit kita tahun ini 660 triliun. Itu sudah 620 triliun kita dapat dari situ. Tindakan-tindakan tadi itu sebetulnya legal secara bisnis, termasuk reekspor dari negara lain atau sebenarnya ilegal, Mas Fitra? Sebenarnya kalau kita bicara praktek transfer pricing ada yang bisa dilihat dari skema yang legal atau yang ilegal. Nah kalau dalam konteks ini kan berarti kan itu ada penyembunyian fakta dan data yang membuat potensi penerimaan pajak kita tidak optimal dan sehingga bisa disebut sebagai ilegal juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.